Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 29 Maret 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara memeriksa dua perwira menengah yakni Kapolres Samosir dan mantan Kapolres Samosir terkait penggelapan pajak kendaraan yang dilakukan oleh Bribka AS. Polda Sumatera Utara memeriksa AKBP Yogi Hardiman yang merupakan Kapolres Samosir dan AKBP Joshua Tampubolon mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebagai Kapolres Belawan. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kelanjutan penanganan kasus penggelapan uang para wajib pajak di UPT Samsat Pangururan yang dilakukan oleh Bribka AS. Pemeriksaan kedua polisi perwira menengah ini dilakukan di Gedung Bidang Propam Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan agar proses perkara penggelapan pajak segera dituntaskan. Panca juga menyebutkan selain dua perwira menengah yang diperiksa pihaknya juga memeriksa beberapa anggota kepolisian yang bertugas di UPT Samsat Pangururan. Selain itu tim khusus yang dibentuk juga mendalami proses cicilan yang dibayar Bribka AS terkait penggelapan uang pajak kendaraan. Ini sekarang berkaitan dengan masalah penggelapan, ya anggota Polri-nya saya belum tahu jumlahnya ya, tapi yang berkaitan dengan masalah penggelapan uang pajak tersebut, yang berkaitan dengan proses sampai dengan di menit terakhir ketemu dengan Pak Kapolres pada tanggal 23, ya tanggal 23 itu Kapolres masuk bulan Januari, seperti itu 9 Januari, termasuk juga proses saat ini tim melakukan pendalaman proses cicilan yang sudah dibayar oleh almarhum. Seperti itu. Dari mana sumbernya dan bagaimana pencicilan itu sedang dilakukan. Sekarang sudah bekerja. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menjamin pihaknya akan transparan dalam mengungkap kasus kematian Bribka AS, polisi yang tewas bunuh diri diduga akibat menenggak racun sianida. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan awak media di ruangan podcast Polda Sumatera Utara pada Selasa sore. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menambahkan dirinya sudah bertemu dengan istri almarhum Bribka AS yakni Jenny Irene Simorangkir dan mendengarkan keluhannya. Menurut istri almarhum AS Jenny Irene Simorangkir, suaminya meninggal dunia dengan tidak wajar dan banyak kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud pihak keluarga adalah adanya temuan luka pada bagian kepala Bribka AS saat ditemukan tidak bernyawa di Dusun Simulop, Kabupaten Samosir. Atas kejanggalan tersebut, pihak keluarga sudah melaporkannya ke Polda Sumatera Utara dan telah mendengarkan semua keluhan pihak keluarga Kapolda Sumatera Utara. Menarik semua perkara tentang kasus penggelapan dana pajak kendaraan dan dugaan bunuh diri Bribka AS ke Mapolda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra juga menambahkan semua penyidikan yang dilakukan tim khusus akan dilakukan secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Jika semua bukti sudah cukup, pihaknya akan menyampaikan secara gamblang di hadapan keluarga Bribka AS dan awak media. Bahwa menindaklanjuti pasca hari Jumat ditarik, kita sudah bekerja dengan cepat. Saya perintahkan anggota dan lapor serta tim yang sudah dibentuk untuk turun kembali ke TKP. Memastikan kondisi TKP dan hal-hal apa yang ditemukan dari proses pengolahan TKP pertama yang dilakukan oleh jajaran Polres. Saya bermohon teman-teman dan masyarakat untuk sabar menunggu. Kami bekerja dengan profesional, percayalah. Tim yang kami bentuk ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan dalam pengawasan khusus dari Inspektorat Polda Sumatera Utara untuk memastikan semua berjalan. Setelah 11 hari pencarian, akhirnya jenazah bocah berusia 8 tahun yang hanyut di Sungai Laubiang, Kabanjahe, Kabupaten Karo ditemukan oleh warga yang sedang memancing.
Jenazah RG, anak berumur 8 tahun yang hanyut terbawa arus sungai Laubiang, Kabanjahe, Kabupaten Karo, akhirnya ditemukan pada Selasa siang oleh warga yang sedang memancing di pinggiran sungai yang tidak jauh dari lokasi awal tenggelamnya korban. Korban tersangkut di batang pohon yang berada di pinggiran sungai. Warga kemudian melaporkan penemuan jenazah ini ke pihak keluarga. Setelah mendapatkan laporan, tim gabungan TNI Polri beserta relawan dan warga sekitar turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban dari sungai. Kondisi lokasi yang terjal dan curam sempat menyulitkan proses evakuasi, namun akhirnya korban berhasil dievakuasi warga dengan mendaki jurang yang terjal. Dandim 0205 Tanah Karo, Letkol Infantri Beni Angga menjelaskan, penemuan korban ini merupakan hari ke-11 setelah korban dinyatakan hanyut di aliran sungai. Jenazah dievakuasi ke rumah sakit umum sebelum dikebumikan di TPU Kabanjahe, Kabupaten Karo. Siang bahwa Ananda Rizky yang selama ini telah dilakukan proses pencarian selama kurang lebih 11 hari. Kemudian karena situasi cuaca tidak memungkinkan, kita berhentikan karena cuaca hujan. Kemudian alhamdulillah di hari ke-11 sudah ditemukan proses pencarian, tadi informasi jam 1 sudah ditemukan oleh masyarakat. Pemirsa, geng motor kembali beraksi pada bulan suci Ramadan membuat warga yang melintas di Jalan Lintas Medan Binjai menjadi resah. Inilah aksi geng motor yang sedang konvoi dengan puluhan sepeda motor di Jalan Medan Binjai, Semayang Sunggal. Pada video amatir tersebut terlihat gerombolan anak muda yang sedang memancarkan aksinya dengan membawa berbagai senjata, menyerang pengendara lain. Hal itu membuat pengendara yang melintas ketakutan hingga terjatuh untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Dengan berbagai aksi seperti berdiri di atas sepeda motor sambil membawa senjata, puluhan anak muda tersebut melintas dari arah Medan menuju Binjai, Sumatera Utara. Aksi tidak terpuji tersebut yang berlangsung pada pagi menjelang siang sempat terekam oleh kamera dan viral di media sosial. Warga bernama Lia mengatakan aksi kebrutalan geng motor tersebut sangat meresahkan warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hari apa, Bu? Hari Minggu. Gi- Pakai orang cewek kok jatuh keretanya di masuk dalam masjid. Oh itu ya. Rame kali bawa kayu. Kejadiannya hari Minggu jam berapa? Jam 10 gitu lah. Berarti masih pagi. Yang pagi. Guna menciptakan situasi aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan, warga berharap kepada pihak kepolisian untuk rutin melakukan patroli keliling pada jam rawan. Pemirsa, diduga karena masalah sepele dan salah paham antar pemuda, seorang pria menjadi korban pengeroyokan puluhan pemuda di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Dalan Lidang, Kabupaten Mandailing, Natal. Aksi pengeroyokan puluhan pemuda ini dipicu masalah sepele yang terjadi 4 tahun lalu. Awalnya korban bersama adiknya melintas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, diberhentikan puluhan pelaku dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibatnya korban yang berusia 27 tahun ini mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki. Korban akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut orang tua korban, Zairin, peristiwa yang terjadi setelah usai sholat tarawih ini terjadi di Jalan Raya William Iskandar, Kelurahan Dalan Lidang saat suasana lalu lintas pada malam itu ramai lancar. Sementara orang tua korban yang didampingi pihak keluarga beserta saksi mata yang melihat kejadian tersebut langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Panyabungan. Orang ini ke sana, orang rame dari Kelurahan ke sana gitu. Iya, kalau yang nggak tahu banyak orangnya. Oh, dikeroyok dia Iya, Pak ya. sama kawannya juga. Jadi luka-luka dia itu luka apa aja itu Pak? Kena pukul. Kita lapor aja ke polisi, petugas kan, bagaimana cara ini jalan baiknya kan. Oh gitu Pak ya. Anak kita ini selamatlah dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh PT PLN dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan di Sumatera Utara sehingga dapat melayani masyarakat kebutuhan listrik terutama di saat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Untuk mengetahui seperti apa pelayanan kebutuhan listrik di Sumatera Utara di bulan suci Ramadan ini, sekarang kita telah terhubung dengan Humas PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Bapak Yasmir Lukman, dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen, Bapak Padian Adi Siregar. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Oke. Selamat siang, Bu. Oke, Pak. Mungkin ini saya lebih ke Bapak Yasmir Lukman terlebih dahulu. Ya, boleh, silakan, Bu. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Pak, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh PT PLN? Ya, untuk persiapan Ramadan dan Idul Fitri ini sebenarnya kita sudah setiap tahun ya berulang-ulang. Kami seperti biasa tuh mempersiapkan posko-posko siaga di seluruh provinsi Sumatera Utara. Itu setidaknya ada terdapat 78 posko, Bu. Jadi posko-posko ini kami letakkan pada unit-unit kami yang ada di seluruh kecamatan, kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kami persiapkan selama bulan Ramadan dan nantinya menjelang Idul Fitri sampai dengan 1 minggu setelah Idul Fitri. Nah, selain sebelum bulan Ramadan, PLN juga sudah mempersiapkan diri dalam rangka melakukan pembayaran jaringan listrik yang yang kami deteksi bisa menimbulkan potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya padam nantinya pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Oke, baik, luar biasa, Pak. Untuk pasokan listriknya sendiri, Pak, di Sumatera Utara ini apakah sudah cukup atau ini tidak ada lagi pemadaman listrik, Pak, dipastikan? Ya, jadi kita pertama bicara masalah pasokan listrik dulu. Untuk pasokan listrik saat ini kemampuan pembangkit yang ada di Sumatera Utara saat ini berada di posisi 2.300 MW. Nah, kemudian untuk beban puncak kita sampai dengan bulan Maret ini terdeteksi sekitar 1.900 MW. Nah, yang ini dari sini kita mempunyai delta atau punya cadangan suplai listrik sebesar 400 MW. Hal ini membuktikan bahwasanya pasokan listrik kita pada saat ini di Sumatera Utara cukup, ya, karena kita masih punya cadangan suplai sebanyak 400 MW. Dan kondisi ini bisa berubah-ubah tergantung dengan kebutuhan masyarakat karena setiap hari bisa saja kebutuhan masyarakat itu meningkat atau bisa saja menurun disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian untuk memastikan tidak adanya pemadaman listrik, ini yang menurut kami agak sulit karena banyak faktor yang bisa menyebabkan padamnya listrik. Misalnya bencana alam yang tidak bisa kita akomodir karena kita adalah manusia dan ini semua adalah kehendak Allah. Kemudian gangguan-gangguan pohon, gangguan binatang, dan lain hal sebagainya. Tentu hal ini bisa menyebabkan padam yang memang unpredictable bagi kita semua. Gitu, Bu. Baik, untuk jumlah personil, Pak, nih kekuatan peralatan dan juga antisipasi pemadaman dalam menghadapi Ramadan ini seperti apa, Pak? Baik, untuk PLN UID Sumatera Utara sendiri kami telah menyiapkan kurang lebih 2.703 tenaga alih daya pelayanan teknik. Nah, ini kita telah siagakan di posko-posko yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian untuk peralatan-peralatan sendiri kami memiliki 200 kendaraan bermotor, kemudian 146 mobil, kemudian kita juga punya 16 unit mobil kren. Nah, ini untuk mengantisipasi gangguan-gangguan apabila terjadi pohon tumbang sehingga dibutuhkan mobil kren atau terjadi bencana alam, ini mobil kren sangat dibutuhkan. Selain itu kita juga punya tim PDKB. Nah, ini pekerjaan dalam keadaan bertegangan itu ada sebanyak 5 tim dan jumlah personilnya ada sekitar 39 orang. Selain itu perlengkapan pendukung seperti unit gardu bergerak itu ada sebanyak 56, kemudian genset ada 107 buah. Ya, ini kita tempatkan tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara di unit-unit kami sehingga bisa menjangkau seluruh pelanggan dan masyarakat di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Bapak Padian Adi Siregar terlebih dahulu. Ini Pak, tadi Pak Yasmir Lukman sudah menjelaskan tentang bagaimana persiapan PT PLN dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Bagaimana pandangan Bapak nih terkait pelayanan PT PLN kepada masyarakat nih Pak tentang hal ini? Memang kalau kita melihat dari tahun ke tahun dan trennya memang pelayanan PLN sudah sedemikian baik. Tidaknya 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir memang sudah semakin baik ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, paling tidak 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu bahwa
kita memang sering sekali diskusi dengan PLN dalam hal apakah di acara talkshow atau di forum-forum lain dalam kaitan persiapan pasokan listrik di jelang Ramadan. Tapi memang saya harus sampaikan juga kepada Pak Yasmir bahwa setidaknya ini hari ke-7 Ramadan ada 2 kasus terjadi pemadaman di rata-rata di jelang sahur. Saya lupa apakah di hari ketiga atau hari keempat itu terjadi di sebagian wilayah Kota Medan dan Deli Serdang, tidaknya 2-3 jam terjadi pemadaman selama Ramadan ini. Tidaknya 2 hari lalu ada di sebagian wilayah di Percusetuan, di bagian wilayah Percusetuan yang kemudian mengalami pemadaman di malam hari atau di jelang sahur. Tapi memang kasuistis ya. Tapi setidaknya 2 hari 3 hari yang lalu, saya lupa persis harinya, memang terjadi agak masif di sebagian wilayah Kota Medan dan Serang. Mestinya memang seperti yang disampaikan Pak Yasmir tadi bahwa memang unpredictable ya, artinya tidak bisa diprediksi terjadi gangguan-gangguan ini. Tapi memang setidaknya untuk mengantisipasi itu harus ada upaya-upaya respon cepat menanggulangi apabila misalnya terjadi pemadaman. Kita melihat bahwa secara diksi atau secara statement dari PLN bahwa apakah juga, saya pikir juga terjadi di wilayah Sumatera, terjadi surplus. Kan kalau di Jawa sudah sangat jelas sekali, maka ada beberapa kebijakan untuk mengatasi surplus pasokan tenaga listrik itu. Saya pikir memang kalaupun misalnya terjadi pemadaman atau gangguan di wilayah Sumatera Utara atau di Kota Medan, saya pikir memang lebih cenderung pada faktor-faktor gangguan atau faktor-faktor non teknis yang kemudian tidak bisa terprediksi sebelumnya. Tapi jauh penting dari situ harapan kita terhadap 1 atau 2 kasus yang terjadi selama beberapa hari Ramadan ini harus direspon dengan cepat supaya masyarakat kita ini, kalau dulu memang masyarakat kita ini selalu was-was, ini sekarang memang sudah sedemikian karena mungkin pasokannya sudah tercukupi, keresahannya cenderung lebih tinggi misalnya pada kondisi sekarang karena memang sudah terbiasa masyarakat kita ini dengan kontinuitas aliran listrik secara terus-menerus itu dan tidak terjadi gangguan atau pemadaman. Maka ketika terjadi pemadaman sangat resah sekali dan banyak dari masyarakat kita ini menuangkan unek-uneknya begitu, setidaknya misalnya di jaringan-jaringan media sosial atau di WA group gitu ya. Ini memang karena memang sudah terbiasa dengan pasokan yang sudah demikian baik itu, ketika muncul gangguan di Ramadan, apalagi misalnya sakralisme bulan Ramadan ini memang sangat harus dijaga jelang sahur dan juga jelang berbuka, itu menjadi akumulasi ketika misalnya terjadi pemadaman atau gangguan itu masyarakat akan protes begitu. Baik Pak, ini kita langsung boleh nih Pak Yasmir Lukman kasih tanggapannya Pak mengenai tadi kan sudah diberikan kepada Pak Padian mengenai pandangan ya yang dialamin pada saat hari puasa ketiga kalau tidak salah di Percusetuan. Ini sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan ada gangguan tersebut gitu? Boleh diklarifikasi juga nih Pak sekalian. Ya benar, Pak Padian, terima kasih Pak Padian atas masukannya dan arahan buat kami. Tentu PLN terus akan berinovasi, terus akan mencoba mencari solusi bagaimana supaya bisa memperkecil durasi gangguan-gangguan yang terjadi, apalagi terkait unpredictable kejadian-kejadian yang menyebabkan padamnya arus listrik. Di beberapa lokasi, benar, kemarin kita juga mendapatkan informasi ya, mungkin kalau yang Percusetuan ini kejadian-kejadian itu lebih banyak di gangguan-gangguan di jaringan, seperti misalnya NTPUS kita putus, kemudian komponen-komponen lainnya yang terganggu akibat adanya sentuhan-sentuhan pohon dan binatang. Nah ini semua tentu memang tidak bisa kita prediksi ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Memang langkah-langkah cepat harus dilakukan segera oleh PLN. Dan nantinya mungkin mudah-mudahan ke depannya adalah suatu inovasi ataupun sistem nantinya yang akan dibangun oleh PLN untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian. Walaupun pada saat ini memang sudah ada, namun masih dilakukan secara tradisional ataupun belum terdigitalisasi. Mungkin nanti ada sistem yang dibangun secara terdigitalisasi sehingga ketika terjadi suatu gangguan di suatu daerah, maka arus listrik dari daerah ini dapat menopang atau mengatur besar kecilnya arus yang terjadi padamnya tersebut, sehingga mampu mengcover mana-mana daerah
yang tadinya padam sehingga dapat dalam hitungan beberapa detik menyala kembali. Mungkin begitu. Oke, kita ingin juga mengetahui nih Pak Yasmir, bagaimana nih sebenarnya titik-titik yang sering terjadi rawan pemadaman listrik ini selain Percut Setuan itu daerah mana lagi nih Pak? Ya, untuk daerah-daerah ini hampir di semua Sumatera Utara ya, saya rasa berpotensi semua. Karena ini memang daerah-daerah ini tidak selalu itu saja, dia pasti berganti-gantian. Contoh di daerah-daerah yang masih banyak pohon-pohon ataupun hutan-hutan. Ini tentu sangat berpotensi, sangat tinggi sekali. Dia akan lebih sering durasinya, baik dari sisi frekuensi maupun durasi terjadinya padam. Nah, untuk daerah-daerah perkotaan ini yang titik-titiknya akan menyebar ya, kita tidak dapat memprediksi titik mana yang paling dominan. Begitu, Bu. Nah, ini juga kita kan sering mendengar pencurian listrik ya Pak. Ini kan apakah ini merupakan salah satu nih Pak penyebab pemadaman listrik? Dan apa sih sebenarnya langkah upaya yang dilakukan PT PLN ini untuk menekan konsumen untuk melakukan tindakan tersebut Pak? Ya, untuk kasus pencurian listrik, kalau kita bilang menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik, belum tentu. Kalau kata pemadaman listrik artinya disengaja gitu, maksudnya padam gitu, belum tentu. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Tapi bisa menyebabkan padamnya listrik. Bisa jadi pencurian arus listrik ini menyebabkan korsleting di instalasinya sehingga meluas dan mengenai jaringan tegangan listrik kita yang ada yang milik PLN. Hal ini tentu kita bilang bisa berpotensi, bisa juga tidak. Belum bisa kita pastikan secara utuh ya penyebab pencurian arus listrik ini akan menyebabkan padamnya listrik. Tapi kalau pemadaman listrik itu dipastikan tidak. Kemudian langkah-langkah upaya PLN untuk menekan pencurian arus listrik ya untuk masyarakat yang berbuat curang. Nah, ini PLN punya program setiap hari itu rutin petugas kita selalu melakukan pemeriksaan dan menganalisa pemakaian listrik pelanggan. Nah, setelah dianalisa, kemudian petugas akan melakukan pemeriksaan baik secara fisik, instalasi, ataupun jaringan listrik yang di sasarannya atau di pelanggan yang tadi dicurigai melakukan penyalahgunaan tenaga listrik. Nah, untuk prosesnya sendiri biasanya PLN bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam rangka pengamanan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi PLN. Oke, sekarang saya ingin terhubung ke Pak Padian. Pak, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak tentang pelayanan yang diberikan oleh PT PLN sendiri? Apakah tadi kita sudah mendengar secara langsung, apakah pelayanan yang diberikan ini sudah efektif atau masih ada lagi nih Pak sebenarnya cara lain yang akan ditempuh? Memang ya namanya memang semakin berkembang ya, dan tuntutan konsumen juga pasti semakin tinggi. Khususnya misalnya mengenai pelayanan, digitalisasi pelayanan ya, itu juga harus menjadi penting. Sama dengan kalimat awal saya tadi bahwa respon cepat itu menjadi respon penting. Berkaca dari misalnya kasus 3 hari lalu itu atau hari ketiga Ramadan itu, bahwa memang responnya itu memang kalau misalnya dibangun masih melalui pengaduan-pengaduan media sosial atau kanal-kanal yang ada, misalnya telepon 123 itu, memang kita melihatnya itu sudah sedemikian udah agak cepat begitu ya. Tapi memang harapan konsumen ini ketika dia menjadi pelanggan dan sudah terbiasa dengan listrik yang selalu nyala atau tidak terjadi pemadaman, maka menganggap 1 jam 2 jam itu sangat lama sekali. Maka memang harapannya memang kanal khususnya ya, memang mestinya memang bisa juga misalnya melalui 123 atau media sosial yang lain kanalnya, tapi langsung responnya itu kan terkonek dengan dengan misalnya ULP begitu atau P3 begitu. Harusnya memang sudah sedemikian terintegrasi begitu, walaupun misalnya dalam kasus-kasus tertentu kita melihat gangguan-gangguan biasa, misalnya apakah mengenai pemasangan token dan segala macam memang begitu cepat kalau menurut versi orang yang tidak membutuhkan listrik secara cepat kalau token ya. Tapi kalau kaitan pemadaman ini memang harapannya sudah langsung terintegrasi langsung. Sama seperti yang dibilang Pak Yasmir tadi, kalau kami berpikir misalnya dari lembaga konsumen berpikir bagaimana sudah ada secara sistem digital yang kemudian bisa mendeteksi di kawasan ini terjadi pemadaman ya, dan apa penyebabnya juga harus sudah terdeteksi, dan sebelum ada pengaduan dari masyarakat atau protes dari masyarakat, atau setidaknya
sebelum masyarakat kemudian ribut soal itu, maka mestinya PLN sudah harus jemput bola, datang ke lokasi untuk memperbaiki ketika misalnya gangguan-gangguannya bisa diperbaiki secara cepat begitu. Baik, untuk saat ini nih Pak, apakah ada laporan dari masyarakat terkait pemadaman listrik kepada Bapak nih Pak, selaku Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen tentunya? Memang kalau pengaduan mengenai pemadaman memang itu yang seperti sampaikan di awal tadi, bahwa beberapa tahun belakangan memang sudah agak rendah sekali, karena memang dari kontinuitas atau keberlangsungan pasokan listrik kita di Sumatera Utara khususnya Kota Medan sudah sedemikian baik, walaupun misalnya ada pemadaman-pemadaman dalam kaitan perawatan memang kan selama ini apakah memang itu dianggap sudah efektif, misalnya sudah ada pemberitahuan gitu ya. Tapi memang yang sangat tinggi itu kalau ke LHPK sendiri atau misalnya ke kanal-kanal pengaduan konsumen di luar PLN misalnya adalah mengenai itu tadi, pencurian tenaga listrik tadi, karena memang sekarang urusan konsumen dengan PLN ini tidak lagi urusan pemadaman dan bukan urusan pemadaman atau tidak pemadaman begitu, tapi sekarang lebih banyak adalah urusan mengenai pencurian tenaga listrik atau P2TL ini. Sebagai masyarakat dianggap itu adalah salah TO, bagi PLN itu karena memang menurut penghitungan mereka dan investigasi yang mereka lakukan itu adalah P2TL. Dan memang kalau kita melihatnya pengaduan-pengaduan ini akibat tidak tersumbatnya literasi antara dua belah pihak misalnya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin ke Pak Yasmir nih, Pak Yasmir Lukman. Ya, Pak, silakan, Bu. ada istilah yang kita ketahui tentang petugas dalam keadaan bertegangan ya Pak, atau di istilah dengan PDKB. Nah ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh PT PLN tapi beresiko tinggi, begitu Pak. Nah ini sebenarnya dalam implementasinya ini seperti apa Pak? Ya, jadi petugas PDKB ini tadi, petugas yang pekerjaannya dalam keadaan bertegangan ini, benar, dia sangat berisiko. Karena memang dalam proses bekerja tadi, tidak akan ada terjadi pemadaman. Jadi dia akan terus bekerja, walaupun pada saat itu arus listrik sedang mengalir. Namun, petugas-petugas ini sebenarnya semuanya telah tersertifikasi dan telah dilakukan pelatihan-pelatihan khusus, diklat-diklat khusus terkait penanganan gangguan ataupun proses-proses penggantian komponen JTN, komponen jaringan listrik pada saat arus listrik tidak perlu dipadamkan. Dan semua pekerjaan sendiri sudah memiliki standar, jadi harus patuh terhadap SOP, kemudian mengikuti bisnis proses model yang sudah diciptakan PLN, sehingga kejadian-kejadian ataupun kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tim-tim PDKB kami ini sama sekali belum pernah terjadi. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang berpotensi untuk pemadaman listrik nih Pak, selain Bapak bilang tadi bahwasannya itu salah satunya adalah permasalahan jaringan ya Pak. Kira-kira nih Pak, apalagi permasalahan yang dihadapi oleh PT PLN itu sendiri Pak? Ya, jadi berdasarkan histori, data-data yang kami kumpulkan dari unit-unit kami, lebih banyak itu Bu, gangguan-gangguan alam ini yang lebih dominasi dari tahun ke tahun. Gangguan-gangguan pohon tumbang, kemudian ranting-ranting pohon, kemudian gangguan-gangguan alam seperti bencana alam banjir, angin puting beliung. Nah ini yang lebih sering kami petakan dan kami dapatkan hasilnya dari unit. Untuk binatang-binatang sendiri juga ada juga musim-musim binatang itu bermigrasi seperti kera ya, itu kemudian beberapa binatang lainnya seperti ular ketika terjadi banjir dia akan naik ke atas tiang listrik, kemudian terdeteksi akan terjadi gangguan. Nah ini semualah yang sebenarnya menjadi tantangan kami untuk bagaimana kami terus berinovasi. Sedangkan ada juga kadang-kadang terjadi itu gangguan disebabkan oleh burung. Burung juga mau kadang. Nah ini beberapa perangkap hewan juga sudah mulai dipasangi oleh teman-teman kita di lokasi-lokasi yang sering terdeteksi terjadi gangguan-gangguan seperti ini Bu. Baik, saya ingin ke Pak Padian Pak. Ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya Pak, tadi Pak Yasmir sudah menjelaskan bahwasannya berbagai upaya pelayanan dari PT PLN dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya. Termasuk salah satunya adalah PDKB ya, petugas dalam keadaan bertegangan ini yang sangat beresiko, yang sangat luar biasa Pak. Ini tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya memang kita harus punya empati dan diapresiasi ya, artinya pelayanan yang maksimal yang diberikan oleh PLN.
Tapi memang kan kita harus paham bahwa hubungan PLN dengan pelanggan itu kan adalah hubungan business to business ya. Artinya apa ya? Ketika ada PLN memberikan prestasi, maka konsumen atau pelanggan memberikan kontraprestasi. Ini adalah bagian dari strategi bisnis yang harusnya menjaga keberlangsungan dari pasokan listrik. Tapi memang terhadap apa ya? Karena memang masyarakat kita ini juga harus diedukasi terkait dengan itu, bahwa apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, apa yang kemudian diinginkan oleh pelanggan itu adalah PLN sudah berusaha maksimal untuk melakukan itu, artinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi tentu di samping itu juga PLN juga dalam kaitan tanggung jawab sosialnya juga harus juga memastikan petugas-petugas itu juga terjaga dengan baik dari risiko-risiko yang timbul akibat menjaga pasokan atau memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi di masyarakat. Tapi memang konsumen kita atau pelanggan kita ini harus senantiasa tetap diberikan literasi, karena memang biar tidak tersumbat dan biar tidak ada miskomunikasi antara PLN dengan pelanggannya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, apa sebenarnya harapan Bapak sendiri ya agar kebutuhan listrik di tengah masyarakat di Sumut ini dapat dilayani dengan baik? Ini kepada Pak Padian Adi Sregar. Ya memang ya harapan kita bahwa PLN ini memang harus secara berkesinambungan melalui UP3 atau ULP, bahwa apakah dia terkait dengan gangguan pelayanan atau misalnya optimalisasi pelayanan memang harus senantiasa disampaikan kepada masyarakat. Jika misalnya terjadi gangguan-gangguan atau dalam kaitan perawatan akibat misalnya pemantauan potensi resiko apakah tadi dari hewan atau misalnya tumbuhan, itu juga harus disampaikan supaya masyarakat misalnya dalam kaitan kebutuhan listrik pada periode-periode tertentu misalnya sudah diantisipasi. Misalnya contohnya jika dalam bulan Ramadan memasak yang menggunakan peralatan listrik misalnya sudah harus diantisipasi itu memasak misalnya sebelum masa-masa yang disampaikan oleh PLN tadi. Ini yang tentu harus disampaikan. Sama dengan yang disampaikan oleh PT PLN bahwa listrik kita ini surplus. Jangan kemudian itu didengung-dengungkan dengan produk-produk terbaru terkait dengan surplus itu pada saat tertentu dengan tersumbatnya komunikasi atau penyampaian informasi kepada pelanggan terjadi pemadaman atau gangguan. Ini kan sangat sangat anomali dan masyarakat menimbulkan misalnya apatis atau ketidakpercayaan kepada PLN dalam jangka panjang begitu. Baik, saya ingin ke Pak Yasmir. Bapak sendiri Pak, bagaimana nih harapan ataupun himbauan yang ingin Bapak berikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi pemadaman listrik lagi nih Pak di bulan suci Ramadan, khususnya pada saat waktu sahur dan juga berbuka puasa tentunya Pak? Ya, menyikapi apa yang disampaikan Pak Padian tadi, sebenarnya di PLN sendiri kita itu dalam hal laporan keluhan ataupun gangguan itu sebenarnya kita sudah memiliki satu aplikasi namanya PLN Mobile yang sudah terdigitalisasi. Tapi ini dalam hal pelaporan saja, masih dalam hal pelaporan. Jadi seluruh masyarakat pelanggan PLN bisa melaporkan apabila terjadi pemadaman listrik. Nah, bisa melaporkan melalui PLN Mobile dan ini sudah terkoneksi hingga ke UP3 dan ULP kita yang ada bahkan seluruh Indonesia. Sehingga kita misalnya melalui call center itu sebagai salah satu alternatif, silahkan juga masih kita buka call center 123. Selain itu yang sedang kami gaungkan ini adalah dengan aplikasi PLN Mobile. Ini bisa kita download dari App Store ataupun Play Store dari handphone kita. Pada seluruh masyarakat silahkan, sehingga seluruh gangguan yang terjadi di masyarakat itu bisa cepat sampai ke PLN dan PLN bisa fast respon terhadap setiap keluhan-keluhan dan gangguan yang dialami masyarakat. Apalagi terkait kejadian-kejadian unpredictable, karena ini semua di luar kekuasaan kita. Jadi untuk seluruh masyarakat silakan dan terus waspada terhadap cuaca ekstrim yang selalu berubah-ubah, sehingga hal ini bisa menyebabkan padamnya listrik ataupun kejadian-kejadian lain yang bisa menyebabkan padamnya listrik. Silakan segera melapor ke PLN melalui PLN Mobile atau call center 123.
Baik, terima kasih Bapak Yasmir Lukman ya selaku Humas PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara dan Bapak Padian Adi Sregar selaku Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Sangat luar biasa sekali Pak, kita jadi terbuka wawasan untuk bisa lebih bagaimana nih menghimbau masyarakat dan juga mengedukasi masyarakat khususnya untuk menghindari dari pemadaman listrik di bulan suci Ramadan ini Pak. Terima kasih Pak, selamat menjalankan aktivitas kembali dan selamat menjalankan ibadah puasa tentunya. Terima kasih Pak Padian. Terima kasih. Selamat pagi. Baik pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk kita tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tiang listrik dan Telkom yang masuk ke badan jalan di Jalan Lintas Tanjung Pasir menuju Kuala Ledong, tepatnya di Desa Hana, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menyebabkan pelaksanaan proyek pembangunan badan jalan tahap kedua menjadi terhambat. Pengerjaan badan jalan menjadi terhambat disebabkan pada saat pengukuran rencananya akan dibangun sepanjang 1.800 meter. Namun tiang listrik dan Telkom sepanjang 2 meter masuk ke badan jalan, akibatnya pengerjaan proyek pembangunan jalan tersebut menjadi terkendala. Salah seorang pengawas dari Dinas PU Labuhan Batu Utara, Doli, mengatakan, di mana dari lokasi pengerjaan badan 2 km sepanjang 2.700 hingga 4.000 km terhalang oleh tiang listrik dan tiang Telkom masing-masing sebanyak 17 tiang. Di lapangan dari STA 2.700 ke STA 4.000 terkendala tiang PLN dengan tiang Telkom. Karena badan jalan kita selebar 7 meter. Adanya tiang Telkom dan PLN sehingga makan badan jalan 2 meter. Jadi badan jalan kita tidak mencukupi. Lebih kurang dari STA 2.700 ke 4.000. Berarti ada berapa tiang? 1.300 meter lah dia. Dibagi dia 50 per tiang. Berarti sekitar 17 tiang. Manajer PLN Unit AEK Kanopan Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pihak PLN sudah menerima surat dari Bupati Labuhan Batu Utara terkait tiang listrik PLN yang masuk ke badan jalan. Setelah berkoordinasi dengan pihak PLN Cabang Rantau Prapat, maka dalam waktu dekat tiang tersebut akan dipindahkan. Jadi barusan saja memang hari ini, tadi pagi saya dapat surat permohonan dari Pak Bupati, Pak Henry, untuk dilakukan pergeseran tiang, dan dalam surat tersebut ada estimasi kurang lebih sekitar 17 titik yang harus digeser karena mengganggu aktivitas nanti untuk pelebaran jalan. Dan kita akan coba kontak nanti untuk dinas terkait, mungkin dalam hal ini dinas PU, mengenai 17 titik ini yang mana saja yang perlu kita lakukan pemindahan tiang tersebut. Nah, nanti kita akan coba survei dan hasil survei itu akan segera kita sampaikan ke UP3 Rantau Prapat untuk ditindaklanjuti pekerjaan pemindahan 17 tiang tersebut. Pemirsa, setelah vakum selama 3 tahun di masa pandemi COVID-19, Ramadan Fair yang dikenal sebagai pusat jajanan kuliner saat bulan Ramadan kembali digelar oleh Pemko Medan. Ramadan Fair akan berlangsung mulai 28 Maret 2023 hingga 16 April 2023. Ramadan Fair ini berlokasi tepat di samping Masjid Raya Al-Mashun, Kecamatan Medan Kota. Pusat jajanan kuliner Ramadan Fair kembali digelar oleh Pemko Medan setelah vakum selama 3 tahun karena pandemi COVID-19. Pusat kuliner yang diisi berbagai macam usaha kecil, mikro, menengah, UMKM ini telah menjadi ikon bagi Kota Medan di saat bulan Ramadan. Perhelatan Ramadan Fair dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, beserta Ketua PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu. Momen pembukaan Ramadan Fair kali ini juga dihadiri oleh 2 mantan Wali Kota Medan, Abdillah dan Rahutman Harahap, serta mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Abdillah merupakan mantan Wali Kota Medan yang juga penggagas perhelatan Ramadan Fair pada masanya. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, mengatakan dengan digelarnya kembali Ramadan Fair ini diharapkan mampu memberdayakan pengusaha UMKM di Kota Medan dan dapat menjadi penggerak roda perekonomian Kota Medan di bulan Ramadan. Harap tentunya
Ratusan UMKM turut andil menjajakan kuliner khas Kota Medan maupun daerah lainnya di Ramadan Fair ini. Ramadan Fair juga diharapkan menjadi tujuan wisata kuliner bagi para wisatawan selama bulan Ramadan. Pemirsa, para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM mengapresiasi dengan digelarnya kembali Ramadan Fair pada tahun ini. Pusat kuliner UMKM ini dinilai menjadi tumpuan pergerakan ekonomi bagi warga Kota Medan. Ramadan Fair ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution ditandai dengan tabuh beduk sebagai simbolis tanda dibukanya Ramadan Fair. Ramadan Fair Kota Medan ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian Kota Medan. Ramadan Fair sebagai pusat jajanan kuliner di bulan Ramadan pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Wali Kota Medan Abdillah. Sejak saat itu, setiap tahun hingga kini Ramadan Fair telah menjadi ikon dan tradisi yang telah tetap dilaksanakan di saat bulan suci Ramadan. Pusat kuliner UMKM ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Medan maupun wisatawan luar daerah. Sebagai tempat untuk berbuka puasa dan juga menikmati ragam kuliner mulai dari khas Kota Medan hingga mancanegara. Salah seorang pelaku UMKM, Soleh, menyebutkan dengan hadirnya kembali Ramadan Fair setelah vakum selama 3 tahun diharapkan mampu menjadi ladang mencari rezeki bagi para pelaku UMKM. Selain itu, Ramadan Fair di tahun ini juga diprediksi akan lebih meriah dikarenakan beberapa UMKM memperoleh kenaikan omset penjualan pada hari pertama dibukanya perhelatan jajanan kuliner ini. Soleh menjajakan kuliner khas India, yakni martabak India untuk memperkenalkan makanan khas dari negerinya sendiri. Alhamdulillah, luar biasa selama 3 tahun kan kita berhenti Ramadan Fair. Ini baru dimulai lagi, alhamdulillah. Harapannya? Harapannya kalau bisa selanjutnya ini kan ikon Kota Medan, Bang. Ini ajak silaturahim. Jadi bukan sekadar jualan aja di sini. Antar pedagang silaturahim, antara tamu dari mana-mana itu bisa kenal. Silaturahimnya lebih bagus di sini, Bang. Hal senada juga diungkapkan Hawari Afif yang juga merupakan pelaku UMKM. Meski dirinya baru pertama kali mengikuti Ramadan Fair sebagai pelaku UMKM, ia berharap perhelatan Ramadan Fair kali ini menjadi lebih meriah dari tahun sebelumnya serta menjadi ajang memperkenalkan beragam kuliner yang ada di Kota Medan. Seperti diketahui, Ramadan Fair menjadi pusat dan tujuan warga Medan maupun wisatawan untuk berburu makanan berbuka puasa. Bagi pengunjung, Ramadan Fair juga dijadikan sebagai tempat silaturahmi pada saat berbuka puasa bersama. Dibuka oleh Pak Wali Kota Ramadan Fair 17, acara yang dinanti selama 3 tahun vakum setelah Covid. Kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota karena dengan bergelarnya Ramadan Fair, perputaran ekonomi di bulan Ramadan itu malah semakin bagus karena dengan datangnya masyarakat mengikuti wisata religi di Kota Medan itu sangat mendongkrak UMKM se-Kota Medan untuk bisa berjualan di bulan Ramadan. Para pelaku UMKM mengatakan tidak dipungut biaya untuk mendirikan stand usahanya di Ramadan Fair ini. Warga Kota Medan diharapkan dapat meramaikan pusat jajanan kuliner yang telah menjadi ikon Kota Medan. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai melakukan roadshow safari Ramadan ke berbagai lokasi pemukiman warga yang membutuhkan uluran kasih di bulan penuh berkah ini. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud diwakili Kasat Lantas AKP Andita Sitepu bersama dengan para kanit satuan jajaran mendatangi warga kurang mampu di Dusun C Tanah Merah, Desa Tanah Merah, Kecamatan Perbaungan dengan memberikan bantuan kasih Ramadan. Bantuan tersebut diberikan kepada kakek musiman, seorang tua renta yang sedang sakit dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga harus dibantu tetangganya. Kakek musiman merasa terharu atas kedatangan rombongan polisi dari Polres Sergai ke rumahnya. Sekalian bersilaturahmi, kunjungan rombongan safari Ramadan Kapolres dan jajarannya ini juga memberikan bantuan. Kasat Lantas Polres Sergai AKP Andita Sitepu mengatakan roadshow ini akan terus dilaksanakan di saat bulan Ramadan. Warga masyarakat yang dikunjungi Ramadan Safari ini juga diberikan bantuan makanan yang dapat dinikmati untuk sahur dan juga berbuka puasa. Selama bulan suci Ramadan kami akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa memberikan dukungan mungkin kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga bisa meringankan beban masyarakat atas adanya berbagi dari kami dari Polres Serdang Bedagai seperti Indomie,
beras, gula, minyak, sehingga telur, sehingga bisa dikonsumsi sama masyarakat baik pada saat berbuka puasa maupun nanti sahur pagi. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.